Ada yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar asli. Nah, begini, Undang-Undang Dasar 45 itu jangan dianggap kitab suci. Tidak sakral untuk Tidak dirubah ya, sakral. Prof. Ya. Iya kan? Ya. Jumlah rumusan ayat Undang-Undang Dasar asli tahun 45 itu isinya cuma 71 butir. 71 butir. Setelah 4 kali perubahan, perubahan 1, 2, 3, dan 4 sampai 2002, itu isi Undang-Undang Dasar itu jumlahnya 199. Saya berharap seluruh sistem judicial governance ya mengalami modernisasi ya dengan sengaja oleh semua pimpinannya, baik Mahkamah Agung, ketua pengadilan tinggi gitu, menyadari walaupun sejak awal Bung Hatta sejak tahun 30-an dan teman-teman memang mengusulkan federal. Tapi ujungnya disepakati, ya udah negara kesatuan tapi dengan otonomi daerah. Halo para Sobat Podcast 9, hari ini kita berjumpa kembali. Dan kalau kita baca beberapa berita, ada usulan amandemen Undang-Undang Dasar 1945, bahkan juga dalam tanda kutip sudah memakan korban Ketua MPR Bambang Susetio dinyatakan bersalah dan ditegur tertulis secara ringan walaupun kontroversial. Itulah yang terjadi. Nah, kita ingin tahu dari seputar konstitusi, seputar Undang-Undang Dasar 1945, kalau di amandemen itu bagaimana dan proses sejarahnya bagaimana dan kaitannya dengan dunia politik saat ini bagaimana. Dan sebelum mulai, kami selalu mengingatkan, tegakkan hukum dan berikan keadilan. Narasumber kita kali ini tidak perlu saya perkenalkan lagi karena sudah sangat terkenal, dan apalagi di kalangan hukum beliau adalah Profesor Jimli Asidike. Selamat datang Prof di kantor kami, di studio kami, di Podcast 9. Senang datang ke sini, alhamdulillah ya. Baru tahu nih ada Podcast 9. Lebih banyak kepada hukum, demokrasi, dan gitu ya? yang memutarinya. Kenapa disebut 9? Kok nggak 7, nggak 8? Karena pendirinya 9 orang. 9 orang. 9 orang pendiri. Alumni semua. Semua. Oke, alumni Fakultas Hukum, Hukum ya. Lintas angkatan. Gitu. Oke. Dari mantan Wakil Jaksa Agung, mantan DPR, semuanya ada. Gitu ya. Dia yang paling muda kali. Paling muda. Paling muda. Padahal udah tua juga. Iya. Dan ini independen, Prof. Oke. Artinya bagus. kita tidak beroposisi, tapi tidak ambil posisi. Semua narasumber bebas berbicara karena kami yakin rakyat yang menilai. Benar. Itu Diskusi akal sehat aja. akal sehat. Iya, terbuka. Tapi Prof Jimli sehat, Prof. Alhamdulillah. Paling tidak luarnya sehat. Casingnya oke. Dalamnya macam-macam. Kegiatan apa nih, Prof, selain jadi pembicara di mana-mana gitu? Ya, saya banyak sekali selain ngajar. Ya, membina yayasan-yayasan banyak sekali. Tapi juga saya masih anggota MPR sekarang, anggota DPD gitu kan ya? sampai 2024 Oktober nanti. Karena saya nggak nyalon lagi, jadi saya pensiun lah nanti mulai 1 Oktober. Dah tobat, nggak mau lagi, nggak ikut lagi lah nanti, ya kan. Walaupun waktu 2019 saya terpilih dengan suara terbanyak. Iya, tapi ya sudahlah, ya kan. Kenapa tuh pertimbangannya, Prof, kira-kira? Ya saya datang untuk memperbaiki, ternyata nggak bisa. Oh gitu ya. Jadi memperbaiki DPD, MPR itu harus dari luar, bukan dari dalam. Kalau dari dalam kita terjebak. Ya kan? Nah, tapi policy making untuk reform, to transform sistem kenegaraan kita ke depan itu membutuhkan dukungan semua komponen bangsa, bukan hanya unsur perwakilan daerah. Partai-partai itu harus sampai pada kesimpulan yang sama
bahwa ini perlu ada perbaikan. Nah, kalau inisiatifnya dari DPD, biasanya orang partai yang duduk di kantor sebelah udah alergi ya di DPR itu alergi, nggak mau denger. Makanya kesimpulan saya, wah salah saya masuk sini. Gitu ya. Ya gitu. Ya. Nah, tadi Prof kita udah mulai masuk nih ke urusan perubahan ya konstitusi, katakanlah Undang-Undang Dasar 1945. Ini sebenarnya kalau dari pengalaman atau pengamatan Prof Jimli, perubahan-perubahan ini apa sih yang mendorong terjadinya perubahan dan siapa biasanya yang diuntungkan dari perubahan ini? Maksudnya waktu reformasi. Baik reformasi atau sebelumnya kan gitu kalau ada. Ya itu kehendak sejarah aja, kita tidak usah berkeluh kesah, ya kan? Menangisi apa yang sudah terjadi. Itu produk sejarah. Sunnatullah. Takdirnya begitu. Mau diapain? Ya kan? Jadi jangan kita terus, misalnya ada sekelompok orang setiap kali menghadapi kenyataan sistem politik kita tidak memuaskan, maka yang dipersalahkan, ini kan gara-gara Undang-Undang Dasar berubah. Gitu loh. Selalu itu aja, bahkan ada yang menyebut ini para pengkhianat gitu. Amin Rais dianggap pengkhianat bangsa. Padahal Amin Rais kan hanya ketok palu sebagai ketua MPR, bukan dia yang merumuskan. Itu produk sejarah. Nah, jadi kita tidak bisa menganggap apa yang sudah diputuskan itu pasti salah semua atau pasti sempurna. Tidak ada yang sempurna. Semua produk politik itu berdasarkan kompromi. Gitu loh. Musyawarah, ujungnya kompromi. Tidak ada produk kompromi yang sempurna. Gitu. Ya kan? Iya. Tidak usahkan kita. Semua konstitusi, semua negara di dunia sekarang ada 190-an, 194. Nah, boleh jadi bisa kita sebut 200 negara. Ya walaupun tidak semuanya anggota PBB. Kalau diperiksa satu persatu, enggak ada konstitusi yang sempurna. Termasuk konstitusi Amerika. Waduh, produk 2,5 abad yang lalu. Kalau kita nilai sekarang, wah banyak kampungannya. Gitu loh. Jadi produk konstitusi itu adalah produk politik akomodasi, produk kompromi. Tidak mungkin sempurna. Nah, masalahnya mana yang tidak sempurna itu, ya kan, baik dalam level atau dalam kaitannya dengan formulasi teksnya ataupun dalam tahap implementasinya, ya kita perbaiki ke depan, gitu loh. Nah, apalagi kan sekarang sudah 25 tahun ya reformasi. 25 tahun lama itu. Sudah saatnya kita evaluasi kembali. Produk reformasi konstitusi 4 tahapan itu sesudah 25 tahun dipraktekkan, ternyata banyak masalah. Nah, kalau kita mau menyongsong 20 tahun Indonesia emas, momentumnya sekarang kita evaluasi. Jadi kita evaluasi aja untuk perbaikan ke depan. Tapi jangan berkeluh kesah ke belakang. Ada yang ingin kembali ke Undang-Undang Dasar asli. Nah, begini, Undang-Undang Dasar 45 itu jangan dianggap kitab suci. Tidak sakral untuk dirubah ya. Iya kan? Ya, dia dia juga sudah menghasilkan presiden yang 20 tahunan dan presiden yang 30 tahunan berkuasa. Saking dianggap sempurnanya, ya presidennya gak ganti-ganti. Itu contohnya. Nah, semua hal yang bersifat konstitusional atau tidak konstitusional tergantung kepada pemegang kekuasaan, puncak kekuasaan. Kalau presiden bilang, oh itu inkonstitusional, jadi inkonstitusional. Jadi Undang-Undang Dasar 45 produk tahun 45 itu nggak sempurna. Apalagi kalau orang pelajari sejarahnya, kan sudah jelas itu maksudnya untuk sementara aja. Karena kita sudah merdeka, 17 Agustus kemarin sudah
proklamasi, maka hari ini oleh Ketua PPKI Bung Karno dan wakilnya Bung Hatta, panitia persiapan kemerdekaan, penerus dari BPU PKI, begitu sidang tanggal 18 Agustus, mau diketok palu, masih banyak yang nunjuk tangan. Anggota PPKI itu, oh ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini. Kata Bung Karno, lah bagaimana kita ini kan membutuhkan konstitusi. Nah disitulah dia pidato mengenai revolusi Kronwet, undang-undang dasar kilat. Nah, Bung Hatta juga nambahin, nantilah kalau kita udah merdeka, nanti kita perbaiki. Gitu loh, maka diketok palu, tok. Artinya disepakati, ini sudah final, tapi ini belum sempurna nih. Maka itu jugalah yang menjadi sebab kita membentuk konstituante tahun 56. Sebagai produk dari pemilu pertama tahun 55. Jadi pemilu 55 itu pemilihan umum pertama langsung dibentuk konstituante namanya. Bukan MPR, bukan DPR, tapi konstituante. Tujuannya itu membuat undang-undang dasar baru. Nah, cuma kan tidak berhasil. Karena itu tahun 59, 5 Juli, dekret Bung Karno kembali ke Undang-Undang Dasar yang maksudnya untuk sementara itu. Karena ini nggak berhasil. Jadi harus diterima kenyataan. Memang nggak sempurna. Jadi kalau ada perubahan nggak usah ditangisi ya? Nggak usah, udah kita perbaiki aja ke depan. Nah ya, jadi yang berubah ini sudah banyak sekali. Jadi jumlah ayat pasal yang dirumuskan boleh kita sebut dengan ya jumlah kaidah, jumlah rumusan ayat Undang-Undang Dasar asli tahun 45 itu isinya cuma 71 butir. 71 butir. Setelah 4 kali perubahan 1, 2, 3 dan 4 sampai 2002, itu isi Undang-Undang Dasar itu jumlahnya 199. Coba bayangin, dari 71 berubah menjadi 199. Dari 71 ini, yang tidak berubah itu cuma 25 ayat. Selebihnya berubah semua. Maka 124 ayat baru semua. Sehingga saya selalu berkata, Undang-Undang Dasar 45 itu namanya masih 45. Nah, dengan dipertegas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Namanya pakai 45 karena takut kualat. Tapi isinya udah 300% berubah. Ya udah kita terima dong. Ya kan? Dan kita masih menyebutnya Undang-Undang Dasar 45 karena kita sepakat kita tidak mengganti Undang-Undang Dasar, tapi hanya menambah dengan adendum. Lampiran 1, 2, 3, dan 4. Nah, itu yang resmi. Nah, nanti kalau kita mau perbaiki lagi, ya kita bikin lagi perubahan kelima sebagai lampiran kelima. Nah, gitu. Nah, kalau dilihat kan yang sekitar 25 pasal ya yang dipertahankan, yang lainnya berubah. Nah, kalau dari proses politik itu apa yang menyebabkan kok yang 25 ini dipertahankan, yang lain berubah-ubah terus sampai 4 kali itu kan? Ya, karena dari 25 itu banyak yang prinsipil. Misalnya NKRI, ya kan? NKRI itu makanya ada istilah NKRI harga mati, nah, kan gitu kan? Nah, karena itu mengandung unsur ideologis di dalam pilihan bentuk. Karena kita udah pernah ngalami perdebatan mengenai negara kesatuan versus federal, akhirnya bikin kacau gitu. Walaupun sejak awal Bung Hatta sejak tahun 30-an dan teman-teman yang mengusulkan federal. Tapi ujungnya disepakati, ya udah negara kesatuan tapi dengan otonomi daerah. Nah, kan? Tapi balik lagi tahun 49, karena pengaruh Belanda gitu, RIS lagi kan terbentuk. Nah, balik lagi sesudah Musi Integral Muhammad Nasir. Dan tahun 50 kita bikin Undang-Undang Dasar sementara kembali ke negara kesatuan. Nah, yang aturan mengenai NKRI, itu nggak bisa berubah. Malah diperkuat di pasal 37 ayat 5.
Ya, pasal 37 itu kan tadinya cuma 4 ayat. Nah, ya, ditambahin. Khusus mengenai NKRI tidak dapat diadakan perubahan. Nah, jadi ada pasal yang mengunci. Nah, gitu loh. Nah, jadi pasal mengenai misalnya pasal 1 ayat pasal 1 ayat 1 AEE itu tetap. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Oh, itu nggak boleh berubah tuh. Nah, banyak yang lain-lain kayak begitu. Prinsip di luar itu diubah ya? Yang di luar itu diubah. Misalnya soal masa jabatan presiden hanya boleh 2 kali, gitu-gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita lihat ini kan cukup unik nih undang-undang kita. Amerika nggak punya ya Mahkamah Konstitusi kan, mereka nggak punya. Beda, dia punya tradisi yang berbeda meskipun Amerika lah negara pertama yang memulai tradisi judicial review tahun 1803 Marbury versus Madison. Jadi pertama kali undang-undang buatan Kongres dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung. Nah, sebelumnya pengadilan itu hanya boleh menerapkan undang-undang, bukan menilai undang-undang. Nah, itu kejadiannya menilai, bahkan memutuskan undang-undang nggak berlaku lagi. Nah, ribut. Tapi sesudah itu diakui oleh seluruh dunia, termasuk di lingkungan negara civil law. Maka negara-negara Eropa kontinental mengadop sistem judicial review itu, tapi dengan membuat lembaga baru. Namanya Verfassungsgerichtshof di Austria. Itulah terjemahnya Mahkamah Konstitusi. Di Amerika sendiri nggak ada konsep. Jadi di Amerika itu fungsi peradilan konstitusi itu terintegrasi di Mahkamah Agung. Nah, semua negara yang meniru pola Amerika sama kayak gitu. Nggak ada MK. Nggak ada. Tapi MK-nya itu tergabung di MA. Nah, gitu. Termasuk misalnya Australia. Walaupun istilah yang dipakai bukan Supreme Court. Supreme Court itu negara bagian. Tapi di federal itu disebutnya High Court. Nah, High Court Australia itu sama dengan Mahkamah Agung kita plus Mahkamah Konstitusi. Nah, gitu kira-kira. Nah, kalau kita lihat, Prof. Jimli, sebenarnya orientasi Undang-Undang Dasar 45 ini kemana ya? Apanya? Kan orientasi substansinya, baik bentuk hukumnya, ininya, negaranya. Misalnya kan tadi Amerika ada tapi di Mahkamah Agung ya, konstitusi. Nah, di Indonesia kan misalnya legislatif ini kayaknya ada pergeseran kekuatan. Masa duta besar harus dapat persetujuan gitu. Ketua KPK mesti dipilih, ini dipilih. Kan itu sebenarnya eksekutif juga banyak. Nah, ini dari mana nih? Lebih banyak kemana adopsinya atau orientasi di Undang-Undang Dasar 45? Ya, salah satu fenomena terjadi di seluruh dunia itu yang disebut constitutional transplantation. Transplantasi konstitusional. Jadi niru negara-negara lain yang dianggap sukses. Tapi tentu tidak terpaku hanya kepada satu sistem. Karena dasar sistem tradisi hukum kita beda dengan Amerika. Jadi kita ini kan lebih banyak dipengaruhi oleh negara Eropa kontinental. Kalau di bidang pidana, perdata itu kan hukum Belanda. Tapi untuk tata negara beda. Kita lebih dekat ke Jerman. Makanya di penjelasan Undang-Undang Dasar itu istilah bahasa Jermannya lebih banyak. Gitu loh ya. Rechtsstaat itu bukan bahasa Belanda, itu bahasa Jerman. Jadi kita tidak mengikuti tradisi Inggris dengan istilah rule of law, tapi Rechtsstaat untuk menggambarkan bahwa cara berpikir the founding leaders kita itu dalam merancang sistem politik kenegaraan itu tradisi hukum yang dianut itu civil law. Tetapi juga kita belajar banyak dari tradisi common law. Gitu loh. Maka apalagi sesudah era reformasi di mana dominasi Amerika Serikat kuat sekali. Apalagi di dunia bisnis.
Nah, itu kan logika hukumnya bukan lagi civil law, tapi common law, dominasi negara-negara Amerika dan tradisi common law lainnya, persemakmuran kan. Nah, jadi kita dipengaruhi juga oleh tradisi common law. Namun sebenarnya ini gejala dunia juga, bahwa tradisi common law, civil law itu saling bergaul, saling pengaruh-mempengaruhi. Berinteraksi gitu, mempengaruhi ya. Nah, kalau kita masih mau ngikuti doktrin abad yang lalu, nggak kena. Karena dalam 30-40 tahun terakhir, jumlah undang-undang yang diproduksi di Amerika Serikat lebih banyak dari Prancis, Jerman, dan Belanda. Padahal Jerman, Belanda ini civil law yang mengutamakan statutory law, lebih banyak membuat undang-undang. Sedangkan negara Amerika, Inggris, Australia, dan Kanada itu kan common law. Dia judge mid law, lebih mengandalkan putusan jurisprudensi. Tetapi dalam praktek sekarang nggak begitu lagi. Oh gitu. Jumlah undang-undangnya malah lebih banyak. Sedangkan tradisi membuat undang-undang di Jerman, di Inggris agak turun. Lalu mereka mengidealkan, mengutamakan pentingnya jurisprudensi. Jadi saling belajar. Kayak NU dan Muhammadiyah lah, saling mempengaruhi. Bahkan Amerika, Kanada itu sambil belajar membuat undang-undang, mereka juga memperbaiki. Akibatnya, mereka yang memulai tradisi omnibus teknik itu di Kanada dan Amerika Serikat. Jadi kalau orang Eropa kontinental kayak kita gitu membuat undang-undang itu tergantung judul. Judulnya ini ya itu aja, nggak boleh menerabas ke undang-undang yang lain. Nah, ini salah satu kelemahan yang oleh Amerika ini diterobos dengan omnibus teknik, ya kan? Nah, lalu omnibus teknik ini ditiru pula oleh negara-negara civil law, termasuk kita. Undang-undang Ciptaker. Itu kan teknik yang diprakarsai oleh Amerika dan Kanada. Tradisi common law. Jadi tradisi common law civil law itu sekarang sudah jadi tidak ada yang orientasi murni ke sipil law. Udah saling campur, saling pengaruhi. Mana yang baik ya kita tiru sepanjang itu cocok dengan sistem dan tradisi dan budaya kita gitu. Jadi kalau teori-teori lama udah nggak berlaku sekarang. Sudah berubah. Gitu ya. Seiring dengan perubahan dunia itu terpengaruh ke hukum dan konstitusinya. Betul, juga. Gitu. Negara komunis juga yang tadinya anti Barat, anti cara berpikir kapitalisme, akhirnya berubah juga. Iya kan? Nah, negara-negara liberal kayak Amerika malah sistem asuransinya paling jago. Di Cleveland situ pusatnya. Padahal dia negara liberal. Sedangkan ide asuransi itu sosialis. Jadi udah saling pengaruhi. Mana yang baik, kita tiru, termasuk kita. Jepang koperasinya hebat. Koperasinya hebat. Kalah kita. Iya, di negara Skandinavia koperasinya jago. Itu. Nggak apa-apa, saling belajar, saling menimba. Jadi cultural borrowing among nations itu sesuatu yang biasa aja. Tapi kita juga harus punya kesadaran, kita juga punya local wisdom. Nah, jangan lupa local wisdom kita kaya sekali karena keanekaragaman budaya, tradisi, hukum adat tidak boleh dilupakan. Itulah kira-kira. Jangan sampai ada diskrepansi antara rules, institution dengan tradition. Rules dan institution biasanya kita adopt dari bacaan, dari pendengaran, dari penglihatan, biasanya dari luar. Tapi perilaku kita itu warisan tradisi. Nah, misal kalau kita mau bikin lembaga demokrasi, pidato kita demokrasi, tapi kelakuan kita
itu kan anti perbedaan pendapat. Nah itu kan nggak nyambung. Udah kontradiktif ya. Ya nggak nyambung. Nah, yang pertama tadi institusi and the rule comes from outside, tapi kelakuan kita dari tradisi nggak nyambung. Nah, antara institusi dan tradisi ini harus didekatkan. Nah, maka kita tidak boleh mengabaikan sejarah budaya kita sendiri. Itu Prof, kalau nggak salah demokrasi hampir semua konstitusi di dunia ya, dari sejak zaman Profesor Ismail Suni di konstitusi itu disebut sebagai negara demokrasi. Ya. Demokrasi komunis, demokrasi apa, pelaksanaannya kan berbeda-beda ya, Prof. Kira-kira 9 kalau hitungan saya ya, kurang lebih 95% negara di dunia mengklaim dirinya demokrasi. Nah, termasuk RRC, Kuba, nah, lihat aja konstitusinya. Iya. Ya kan? Jadi klaimnya itu demokrasi juga. Nah, sama kayak kita sejak awal demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila. Itu kan kasih merek-merek, tapi klaimnya semua demokrasi. Nah, itu klaim. Nah, tapi implementasi dari ide demokrasi itu beda-beda. Tergantung negara itu masing-masing. Nah, gitulah kira-kira. Dengan kata lain, secara retorik demokrasi itu sudah menjadi bahasa gaul, bahasa umat manusia. Semua mengidealkan demokrasi, meskipun kelakuannya beda-beda. Iya. Nah, berarti Prof Jimli kalau di hukum, kalau di kebudayaan kan ada alkulturasi kebudayaan. Ya, betul. Di hukum juga udah ada persentuhan-persentuhan substansi hukum saling mempengaruhi. Dan kita nggak boleh fanatik kepada satu mazhab, ada satu gitu. Itu saya jelaskan di buku saya. Jarang-jarang ada ahli hukum tata negara menulis buku konstitusi kebudayaan dan kebudayaan konstitusi. Ada buku saya itu. Bahkan ada versi Inggrisnya di Kolombo tahun berapa dulu lupa saya. Nah, jadi kita tidak boleh hanya memahami constitutional law dalam perspektif rules ya and the institution tanpa mengabaikan ya kan aspek-aspek budaya. Budaya politik, budaya konstitusi kita ini sangat kaya. Sangat kaya. Nah, itu harus dipelajari oleh mahasiswa, para dosen. Banyak yang nggak menyadari sejarah kita ini panjang sekali. Prof, malah lebih panjang dari kebanyakan bangsa yang dianggap lebih bersejarah. Kita lebih duluan. Gitu loh. Walaupun catatan sejarah kita paling tua abad kedua. Iya. Itu gara-gara catatannya pada hilang. Ya kan? Iya. Habis budayanya budaya kayu. Dan orang-orang Indonesia ini kurang berpikir tentang sejarah. Nah, kalau Anda tidak punya kepedulian tentang masa lalu, Anda tidak punya hak moral untuk berpikir masa depan. Gitu ya. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi sejarah ini penting. Saya di buku-buku saya jelaskan bagaimana Montesquieu, Res Politica. Loh, kita udah lebih dulu. Montesquieu itu tahun 1748. 1748 itu abad ke-18. Loh, di zaman Sriwijaya kuno, abad ke-6, abad ke-7, sudah ada pengertian mengenai 3 jenis pekerjaan, walaupun tidak dipisah. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kalau dibuat istilah sekarang. Itu sudah ada, cuma 3 forum ini dipimpin oleh orang yang sama. Pesira namanya, di Marga di Sumatera Selatan. Jadi 3 jenis pekerjaan ini sudah dibedakan. Cuma yang mimpinnya tetap satu orang. Tapi forumnya berbeda. Nah, kalau kita lihat, loh ini kan Res Politica. Itu yang namanya Montesquieu baru datang belakangan. Kita lebih dulu sebelumnya. Cuma salah kita tidak menjadikan yang begini-begini sebagai objek kajian ilmiah. Gitu loh, karena kita ini inferior menghadapi barat.
Ah, gitu loh. Di Sumatera Utara juga kan ada, Prof. Kalau ada orang mencuri, ya ada yang menuntut, rajanya jadi hakim, ada yang membela juga, Prof. Nah, iya Ya, itu. pekerjaannya Iya. gitu loh, Sobat. Nah, tapi kan kira-kira itu rajanya yang langsung menjadi hakim. Iya. Jadi eksekutif, yudikatif jadi satu. Iya. Tapi dua jenis pekerjaan itu sudah ada Iya, bedanya, iya, dibedakan. iya, iya. Ya, jadi sebenarnya kalau dilihat dari tradisi kita juga kaya ya, Prof. Lu kaya, Tradisi. itu Gunung Padang tuh belum ketahuan berapa abad keberapa itu. Sampai sekarang belum ketahuan kan. Nah, besar kemungkinan ratusan tahun sebelum Masehi. Nah, jadi belum digali aja, gitu loh. Malah ada yang menulis kayak Oppenheimer, Eden in the East tahun 99 dulu dia tulis. Terus Ariso Santos menulis buku Atlantis, The Lost Continent Finally Found Indonesia. Nah, itu dua buku itu menggambarkan dulu 11.000 tahun yang lalu Indonesia ini satu benua. Sampai pecah jadi 17.000 pulau. Jangan-jangan dulu Nabi Nuh di sini. Gitu. Artinya Bisa aja ya. bisa aja kan. Artinya kita punya sejarah panjang sebenarnya. Cuma gara-gara dijajah lama, kita inferior menghadapi orang luar. Padahal kan penjajahnya Belanda itu ya satu kecil lah, nggak ada satu Jawa Barat, satu Depok kali. Ya kalau di total jenderal, sebenarnya cuma sekitar 30-an tahun. Iya. Bukan 350 tahun, Gitu. bukan. Ya kan? Ya pokoknya ya paling 5 dekade lah, ya kan. Baru tuntas dia menjajah dalam pengertian yang sebenarnya. Selebihnya itu kan cuma dagang doang. Iya. Nah, Prof, ada yang bilang kan politik Indonesia ini sekarang banyak masalah, ya. Nah, ada yang mengatakan semua sudah direformasi. Ya. Semua udah ada KPK, udah ada MK, udah macam-macam ya. Komisi yudisial, ada komisi informasi, macam-macam. Tapi korupsi masih ada, partai politik masih tidak mengikuti aspirasi. Nah, ada yang mengatakan sebenarnya semua direformasi, tapi partai politik tidak direformasi. Iya. Benar nggak, Prof? Ya salah satunya benar. Dan saya percaya bahwa semua partai itu juga ngerasakan pahit getirnya, terutama 2-3 pemilu terakhir. Yang paling terakhir 2019 dan 2024. Maka boleh jadi lebih mudah mengajak pimpinan partai itu sekarang untuk berdiskusi bahwa ada yang perlu kita benahi dalam sistem kepartaian gitu. Setelah ngalami sendiri pahit getirnya menentukan capres, menentukan cawapres, pahit getirnya kasak kusuk untuk ya kan pilkada ini, misalnya gitu loh. Iya. Pahit getirnya untuk praktek pemilihan umum yang sangat costly, mahal sekali. Mahal sekali. Ya kan? Iya. Lalu ada pula yang harus tidak lolos threshold. Nah, jadi saya rasa bisa kita evaluasi, kita perbaiki. Itu masih mungkin ya, Prof? Artinya partai Menurut masih saya mungkin. sih mungkin, karena udah ngerasain sendiri kan, gitu loh. Jadi tapi tidak mesti harus mengubah undang-undang dasar, bisa juga mengubah undang-undang. Tapi sistem secara terpadu harus dibicarakan. Nah, itulah yang saya maksud evaluasi, reformasi itu. Nah, seandainya ada aturan-aturan yang kita terpaksa mengubah undang-undang dasar, nah perubahan kelima namanya. Termasuk yang perlu kita evaluasi itu kelembagaan-kelembagaan yang diciptakan sesudah reformasi, baik yang lahir karena undang-undang maupun yang lahir karena undang-undang dasar. Misal DPD, kan boleh kita evaluasi apa ini gunanya, gitu loh. MPR, nah kenapa begini nih MPR ini, gitu kan? Nah, begitu juga Komisi Yudisial tadi, KPK. Jadi intinya setiap zaman itu boleh dimanfaatkan untuk mengevaluasi guna transformasi menuju perbaikan. Karena ginilah, kita ini kan the
the third largest demokrasi in the world, sebagai negara demokrasi nomor 3 terbesar. Ya mungkin sekarang sudah jadi nomor 4 karena jumlah penduduk sudah kalah katanya dengan Pakistan. Nah, ini nomor 4 kalau RRC tidak dihitung sebagai demokrasi. Tapi indeks demokrasi kita ini, indeks kualitas masih bertengger di nomor 54. Jadi antara kuantitas dan kualitas masih jauh. Jadi terbuka sekali peluang dan keperluan untuk perbaikan. Tapi para politikus masih mungkin nggak dia kalau diajak bicara, Kalau menurut saya sepanjang itu kepentingannya tidak langsung itu lebih mudah. Atau kalau misalnya momentum seperti sekarang sesudah ngalami pahit getir, saya rasa terbuka itu semua. Walaupun ya kita nggak boleh cepet-cepet juga bilang bahwa mereka udah sepakat. Iya kan? Jadi Bambang Susatyo dipersoalkan. Ya kan? Padahal dia kan hanya ngomong normatif aja, ya kan? Ada aja yang mempersoalkan. Ya namanya masyarakat bebas begini ada aja kan? Ya kan? MKD pun kasih sanksi pula sama dia, ya kan? Padahal dia sebagai ketua MPR, bukan sebagai ketua DPR. Ya enggak apa-apa, ini kan pelajaran-pelajaran yang akan memperkaya pengalaman demokrasi kita. Saya juga ikut memprakarsai berdirinya MKD itu. Badan Kehormatan DPR diganti nama menjadi Mahkamah Kehormatan. Itu antara lain saya yang ngasih saran itu untuk meresmikan istilah penegakan kode etik sebagai peradilan. Jadi di undang-undang sudah resmi nih di Indonesia. Mahkamah jadi ya, Pak? Mahkamah. Nah, jadi di pengadilan itu. Jadi kita akan memperkenalkan dua sistem peradilan, peradilan hukum dan peradilan etika, rule of law, rule of ethics. Nah, tapi kalau ada ketidakpuasan, enggak apa-apa, ini bagian dari pembelajaran. Nah, cuma ya secara keseluruhan kita bisa menganggap, waduh ini penting ini memperbaiki sistem kenegaraan kita, gitu. Nah nanti kalau udah urusan substansi apa saja, nah itu kan perdebatan lagi. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Debat mana ya? Iya. Jangan ditutup kemungkinan itu. Daripada misalnya MPR yang lalu kan udah sepakat mau bikin perubahan Undang-Undang Dasar, tapi hanya terbatas pada PPHN, GBHN. Ya kan? Nah, saya bilang kalau cuma itu ya sayang dong waktunya. Ya kan? Nah, untung ada isu 3 periode. Ya kan? Ada isu perpanjangan jabatan. Akhirnya ada lagi isu untuk calon independen. Akhirnya pimpinan MPR berembuk, ya sudahlah, nggak jadi aja. Ditunda dulu, sebab nanti takut melebar. Perubahan Undang-Undang Dasar ke-5 bisa melebar kemana-mana. Akhirnya di stop. Nunggu pemilu dulu. Nah, pemilunya udah selesai, nah mereka berunding lagi nih. Ya kan? Saya bilang jangan cuma PPHN dong semuanya. Nah, ini terbuka kemungkinan mendiskusikannya. Tapi kalau melihat waktu yang tinggal berapa bulan lagi. Nah, kalau yang sekarang nggak bisa. Nggak bisa ya? Udah nggak lewat bisa lagi. Waktunya ya? Untuk periode sekarang nggak bisa lagi. Tapi maksud saya nanti periode yang akan datang ini, di bawah kepemimpinan Presiden baru, ada kebutuhan untuk menata ulang sistem ketatanegaraan kita secara lebih komprehensif dan terpadu. Ya, termasuk kekecewaan pada berbagai aspek penegakan hukum, ya kan? Itu diantara survei menunjukkan yang paling dianggap bermasalah yang harus dihadapi oleh pemerintahan yang akan datang itu sektor ekonomi dan hukum, gitu loh. Hukum itu maksudnya penegakan hukum, tapi sebenarnya bukan hanya penegakan, bukannya rule enforcement, tapi juga rule making. Proses pembuatan hukumnya itu harus diperbaiki juga. Itu emang sekarang masih sangat lemah ya, Prof? Bukan lemah, ada masalah-masalah yang tiba-tiba muncul gitu loh, termasuk penerapan omnibus law. Nah, ini kan metode baru, tapi kayak dibajak begitu di zaman
COVID kemarin. Jadi cepet banget, padahal tebel sekali. Iya. Jadi omnibus law yang ketebelan sebetulnya. Kalau seperti yang dipraktekkan di beberapa negara, misalnya di Vietnam tahun 2007, nggak setebel ini. Tebel banget dan diselesaikan hanya 100 hari. Sehingga meaningful participation itu kurang ya. terganggu. Jadi itu due process of law itu harus kita pahami dalam pengertian lebih luas. Due process of law enforcing juga due process of law making. Due process juga itu. Iya. Ya kan? Nah, selama ini kan due process itu seolah-olah di sektor penegakan aja. Iya. Nah, Prof, sekarang kita mungkin ke Mahkamah Konstitusi sih. Prof kan ketua pertama di sana ya. Banyak dianggaplah revolusi. Misalnya soal keputusan aja yang hari itu dibacakan, hari itu dibagikan. Itu gimana ceritanya, Prof? Dan gimana bisa? Sampai sekarang kan pengadilan kita masih nggak bisa. Dan bisa terjadi antara yang diucapkan dengan yang ditulis berbeda. Oh, gitu. itu sering kejadian. Todong tuh pernah datang sama saya ngeluh dulu. Prof, ini saya Mulia Lubis ya. Iya, saya baru terima putusan pengadilan negeri Jakarta Pusat di ibu kota, di pusat pula. Ya kan? Baru saya terima ini. Putusan ini sudah dibacakan minggu lalu. Baru terima minggu ini. Ternyata isinya beda dengan yang dibacain. Nah, itu. Itu kemana itu? Mana yang berlaku tuh? Lah itu. Yang berlaku yang dibacakan. Kan begitu mestinya. Iya, harusnya. Nah, jadi memang ini kan kebiasaan yang buruk, tapi karena nggak dianggap penting, jadi kebiasaan dianggap benar, padahal itu nggak benar gitu. Malah dikomersilkan, Prof. Nah, mau tempat umumnya bayar loh, segala macam. Dan bukan hanya di bidang pengadilan, di bidang legislasi pun, misalnya di beberapa DPRD di daerah, ada draft perda yang belum diketik. Masih kop suratnya, kop surat tetangga. Diketok palu aja. Ya kan? Jadi stafnya bilang, Pak, ini kami selesai ketik dulu. Ya nggak apa-apa, nanti diketik belakangan. Yang penting diketok dulu. Nah, itu mengejar target gitu. Nah, jadi sebenarnya yang sah itu adalah yang berkop surat tetangga itu. Nggak benar. Iya. Jadi ini kebiasaan-kebiasaan yang salah, yang karena tidak dikoreksi dianggap benar. Nah, juga misal ya, undang-undang itu dibahas di DPR itu, minutes of meetings-nya itu, risalah-risalahnya itu, dulu belum tertata. Kayaknya sampai sekarang ya, Prof ya? Nah, sekarang lumayan. Gara-gara ada MK, kami ada pertemuan dengan pimpinan DPR, dan juga dengan pimpinan MPR, waktu Amin Rais. Nah, saya yang mengusulkan supaya MPR membuat risalah. Saya jelaskan, waktu BPUPKI dulu ada banyak versi. Termasuk versinya Muhammad Yamin, banyak yang tidak cocok, tidak setuju. Maka harus resmi disusun. Gitu. Kira-kira memori Van Tulich tapi karena lamban, waktu itu lamban, maka yang mulai membuat risalah Undang-Undang Dasar itu MK yang membuat. Saya kumpulkan semua mantan PAS 1, anggota PAS 1 yang merumuskan Undang-Undang Dasar. Saya suruh mereka bikin naskah, dicetak oleh MK. Nah, itulah MK yang pertama. Baru beberapa tahun kemudian oleh MPR, lebih lengkap, lebih tebal. Nah, jadi risalah-risalah itu kan baru sesudah didorong dengan kehadiran MK. Demikian juga DPR. Jadi waktu pertemuan saya dengan Akbar Tanjung dan beberapa pimpinan yang lain, ya, saya menjelaskan positioning pemerintah dan DPR dalam perkara di MK. Jadi DPR dan pemerintah itu bukan pihak yang berperkara. Apalagi kalau dipersepsi sebagai pihak yang diadili. Jadi DPR itu bukan pihak yang diadili. Karena apa? Karena undang-undang yang dipersoalkan itu belum tentu produk dari DPR yang sekarang. Bisa aja produk zaman Belanda. Maka tugas dari DPR dan pemerintah
hanya narasumber. Apa keterangan yang harus dia sampaikan? Ialah dokumen-dokumen yang menopang berlakuan suatu undang-undang, termasuk risalah-risalahnya. Maka saya bilang tolong risalahnya itu disusun. Nah, habis itu baru mereka rapat membuat tim, memperbaiki. Kalau dulu ada rancangannya ada, kemudian apa pandangan fraksi ada, ya kan? Tapi perubahan-perubahan pasal-pasal demi pasal, ibaratnya itu minutes of meetings, itu enggak ada. Perdebatan enggak ada. Nah, sesudah itu saya sarankan. Nah, alhamdulillah itu sudah ada perbaikan. Boleh jadi belum terlalu sempurna ya, tapi dengan adanya MK kita ikut menyadarkan pentingnya urusan-urusan ya dokumentasi, urusan paperwork yang biasanya dianggap nggak terlalu penting. Nah, sekarang lumayan, alhamdulillah. Nah, dalam konteks tadi MK itu keputusan langsung diucapkan. Ya itu sama, termasuk itu. Itu kebiasaan di pengadilan-pengadilan itu ya harus mengikuti apa yang sudah dimulai oleh MK itu. Kalau nggak salah waktu itu putusan pertama itu saya lupa pengacaranya, apa Bambang Wijoyanto apa gitu. Oh, saya sengaja show. Saudara, nanti sesudah saya tutup, jangan pergi dulu. Petugas akan menyerahkan, ya kan? Menyerahkan dokumen langsung ke tangan saudara. Bengong-bengong mereka itu. Jadi putusan diserahkan. Itu pemikirannya apa tuh, Prof? Dulu kok punya pemikiran, kan sementara budaya hukum kita nanti aja gitu. Kalau ini MK kan membuat terobosan. Lah karena saya punya keyakinan bahwa administrasi itu menentukan separuh suksesnya tujuan berorganisasi. Dan juga dia menentukan separuh gagalnya tujuan berorganisasi. Jadi administrasi itu penting sekali. Jadi kalau orang hukum ini nggak terlalu memperhatikan pentingnya administrasi. Yang penting ngapalin pasal-pasal gitu kan. Padahal administrasi itu menentukan keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Nah, maka saya suka baca itu, ya kan, hukum tata negara, hukum administrasi negara, itu kan bacaannya terpaksa kita bergaul juga dengan ide-ide tentang administrasi. Nah, maka saya mulai memperkenalkan pentingnya administrasi. Termasuk filing itu, 2004 nih, pemilu pertama, gedung kita itu yang sebelah gedung yang itu, yang bekas Pak Harmoko dulu, gedung lama tuh. Nah, kita kan di sana, kan cuma 3 lantai, ya. Sidang di bawah. Karena itu ada perkara pemilihan umum pertama dalam sejarah, Pilpres dan Pileg, maka dalam waktu hanya 30 hari, semua ruangan, semua gedung lantai 1, 2, 3, 4 sudah penuh dengan berkas-berkas. Karena yang berperkara ini bawa satu truk, satu karung, bukti-bukti, perhitungan suara, penuh semua. Nah, jadi saya, waduh, gawat kalau begini, ya kan? Padahal ini kan baru 1-2 tahun nih. Nah, saya panggil Arsip Nasional. Nah, saya bilang, bisa nggak kita bikin kerjasama? Ini kan Anda punya gudang banyak. Ini semua dokumen ini pindah, Anda yang kelola, tapi Anda kasih MK chips. Chips. Jadi ini dimasukkan di dalam chips. Jadi kita bisa membaca melalui chips. Wah, semangat dia, Pak. Nah, lalu saya hubungi Menteri Keuangan Pak Budiono waktu itu. Saya minta bantuan supaya ada dana talangan, apakah namanya kan. Nah, jadi saya bilang, dan bahkan kita diskusi, ini bisa menjadi pendapatan dari Arsip Nasional. Dulu namanya Arnas, ya kan? Sekarang ini
Arsip Nasional itu apa kependekannya sekarang? ANRI. Sekarang ANRI, dulu Arnas. Nah, jadi saya kasih ide, Pak, bisa nggak ini dijadi semacam pendapatan resmi? Maka dari situlah muncul ide PNBP. Oh. Pendapatan negara bukan pajak. Mulai dari situ.